Horas, Salam lovers, Salam pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Kita bersua kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat. Pelajaran ke-11 Triwulan 1 tahun 2023. Berbahagia kita bersama lovers dan tamu istimewa kita yang bersama dengan kita, yang sudah mempersiapkan ulasan yang baik dan tentunya menjadi satu pelajaran yang indah bagi kita semua. Baik pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, kesempatan ini tamu istimewa kita seorang ibu muda, ibu rumah tangga dan juga seorang wira swasta. Ibu Dharma Parapat Boru Simbolon. Baik pemirsa, mari kita menyapa lovers kita yang tetap setia bersama kita. Salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom Ibu Rita, Shalom lover, Shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik, senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Kita memang tinggal di dunia, tapi jangan sama dengan dunia. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia, tapi pikirkanlah perkara-perkara surga. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Rita. Amin, terima kasih Ibu Rina. Salam Ibu Tina, bagaimana kabarnya? Shalom Ibu Erita, shalom juga pemirsa, sungguh kabar baik, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Luar biasa, terima kasih Ibu Tina. Dan tamu kita Ibu Dharma, apa kabar Ibu? Shalom lovers, Shalom Love Channel Medan. Senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Dharma Simbolon. Tuhan berfirman di dalam kitabnya di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita imani firman Tuhan ini. Terima kasih Bu Erita. Terima kasih Ibu Dharma. Saya Erita Siburian, kita bertemu kembali belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Daun pepaya rasanya pahit, nasi hangat dengan sambal teri. Orang bijak beroleh hikmat, masa sulit akan terlewati. Baik pemirsa, kita awali pelajaran kita ini dengan doa oleh Ibu Tina. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang begitu baik, begitu maha kuasa. Saat yang indah ini Tuhan telah persatukan kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sabat. Kiranya kuasa kasih dari Tuhan menjadi bahagian kami, sehingga firman-Mu adalah kesukaan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Ibu Tina. Baik lovers, baik pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, mari kita siapkan waktu yang indah ini. Baik pemirsa, pelajaran awal akan disampaikan oleh Ibu Tina, silakan. Terima kasih Ibu Erita, pemirsa yang diberkati Tuhan. Saat ini kita membahas pelajaran sekolah sabat yang ke-11 dengan judul mengelola pada masa-masa sulit. Adapun ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Seperti biasa, mari kita membukakan Alkitab dan saya akan membacakannya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, inilah pemirsa ayat inti kita untuk sepekan pembelajaran kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apakah masa sulit dalam kehidupan kita? Ya, dunia ini berputar terus pemirsa. Dan itu kebanyakan di luar kontrol kita. Contoh ya, peperangan. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi, korupsi, pertumpahan darah, pemirsa, bencana alam, masa pandemik ya, yang baru saja berlalu. Dan sekarang cukup tenar ya,
berita-berita atas penculikan anak. Nah, pemirsa, ini adalah masa-masa yang sulit. Nah, semua ini membuat desakan-desakan di dalam kehidupan kita untuk bertahan dan tetap melanjutkan daripada kehidupan atau kelangsungan hidup kita. Apakah itu kelangsungan hidup kita? Tentu yang pertama adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, ya, makanan, pakaian, rumah tempat tinggal, ya. Dan yang berikutnya apakah itu? Bila mana kita punya anak-anak, kita harus memelihara mereka, menyekolahkan mereka, menyediakan pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, dikatakan begini pemirsa. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus berbicara tentang kebutuhan dasar ini. Dan kemudian menyatakan, ya ini ya pemirsa, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Luar biasa. Ada konotasi di sini sepertinya di luar ya. Semua yang saya sampaikan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nanti kita lihat di mana titik fokusnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, bahwa kamu tahu ya, tahu bahwa kita, saudara dan saya, membutuhkan semuanya itu. Sehingga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti ayat inti Ibu Dharma ya. Nah itu tertulis di dalam Matius 6 ayat 32 dan 33. Nah saat ini kita akan masuk ulasan pada hari Minggu. Satu fakta, apa yang dikatakan Yesus di atas bukit itu adalah benar. Yaitu menempatkan Tuhan yang pertama. Itu judulnya saudaraku. Nah kita akan melihat pada waktu ini bagaimana bangsa Israel menang atas Moab dan Amon. Pada waktu itu adalah pemerintahan Yosafat. Pemirsa boleh baca nanti di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Yosafat adalah seorang pemberani. Namun pada ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya. Lalu Yosafat menyerukan kepada semua bangsa Israel, tidak luput siapapun itu, istri, anak, dan semuanya, untuk mencari Tuhan di dalam doa dan berpuasa. Akhirnya apa saudaraku? Dikatakan setelah mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepada Allah dalam cara itu, yang saya sebutkan tadi, Roh Allah turun kepada hamba Allah yang berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya, di ayat 15 sampai 17. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya akan baca lanjut ya. Jadi, katakan, pagi-pagi sekali keesokan harinya, Raja mengumpulkan umat dengan paduan suara para imam di depan menyanyi memuji Tuhan. Kemudian dia berkata kepada umat, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2 Tawarik 20 ayat 20. Nah pemirsa yang diberkati. Jadi kelihatan dari pelajaran ini tidak ada masa yang sulit di hadapan Tuhan apabila kita menyandarkan hidup kepada Tuhan. Ya, karena di hadapan Tuhan semua itu tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bu Airita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tina, pelajaran yang sudah kita dengarkan. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Dharma. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pelajaran hari Senin, judulnya Percaya kepada Tuhan, bukan pada sumber daya Anda sendiri.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar pelajaran hari Senin, di sini disampaikan hamba Tuhan Raja Daud yang mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat dia mau berperang, iblis membujuk untuk menghitung tentaranya, seberapa banyak tentaranya. Dan Raja Daud pun melakukannya pada saat itu. Dan dia menghitung seberapa banyak tentaranya, seberapa yang bisa diandalkannya. Dah, pada saat itu Yoab melihat itu. Yoab ini adalah seorang panglima tentara Israel. Dia katakan kepada Daud, kenapa harus dihitung? Saya melihat, kata Yoab, bahwa Allah bekerja di setiap kehidupan, bahkan pada saat bangsa Israel berperang. Tetapi Raja Daud tetap tidak mau mendengarkan Yoab. Dia tetap menghitung berapa jumlah tentara itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tindakan daripada Raja Daud ini membawa bencana bagi bangsa itu. Apa bencananya? Tuhan menjadi murka kepada bangsa itu. Jika kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 14, Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud karena dia tidak menurut. 3 hukuman dan salah satu harus dia pilih. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan, dan yang kedua adalah 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan, dan yang ketiga adalah 3 hari pedang Tuhan. Terjadi penyakit sampar di dalam bangsa itu. Dan Raja Daud pun memilih pilihan ketiga. Terjadi 3 hari penyakit sampar di dalam bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud yang tidak mau menurut, membawa bencana. 70.000 rakyat daripada bangsa Israel harus mati karena ketidakmenurutan Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pelajari di sini bahwa tidak ada yang sia-sia jika kita mempercayai Tuhan. Kalau dipikir-pikir secara akal sehat dan logika kita manusia, bahwa sangat tergoda kita dengan kekuatan pemerintahan kita yang ada. Bahkan, kita sangat tergoda untuk tetap aman jika simpanan di bank kita banyak. Semakin banyak nolnya, semakin kita merasa aman. Tetapi di sini Tuhan ingatkan kita bahwa di dalam krisis yang disebutkan di dalam Alkitab, ketika kita percaya kepada Allah, Allah menghormati kepercayaan kita dan menyediakan segala sesuatunya apa yang kita butuhkan. Jadi pertanyaannya di sini adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah, sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7, sebagai respon kita terhadap masa-masa sulit ini? Kalau kita pelajari di pelajaran hari Selasa, di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 12, Petrus menyatakan di sini bahwa di hari-hari terakhir banyak tampil pengejek yang hidup menurut nafsunya. Dan di hari terakhir banyak orang yang tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Banyak orang yang akan kita jumpai seperti ini. Tetapi satu janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, kita harus sadari, kita tidak tahu waktunya kapan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dia datang seperti pencuri. Jadi kita harus tetap siap sedia. Dan kita harus mengerti dari firman Tuhan ini, dan kita harus sadari Tuhan tidak pernah mengirimkan mobil ataupun pick-up untuk mengangkut semua barang-barang yang kita kasihi, yang kita rasa berharga ke surga. Tidak akan ada itu, Bapak Ibu. Semuanya akan hangus, semuanya akan berakhir. Apa yang kita punya, benda yang kita sayangi di dunia ini, semuanya akan berakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekaranglah kita pelajari di pelajaran hari Selasa. Waktu itu singkat. Hidup kita itu singkat. Apalah umur 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun, buatlah 200 tahun. Dibandingkan hidup dengan kekekalan, di pelajaran kita ini diingatkan kita kembali bahwa sebagai orang Kristen, sebagai umat-umat Allah,
kita harus selalu hidup dalam terang kekekalan. Ya tentu saja, maksudnya bukan karena kita menunggu kedatangan Yesus kita tidak bekerja, ya harus bekerja keras untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan kita sendiri ataupun kehidupan keluarga kita. Dan jika kita telah diberkati dengan kekayaan, tidak salah untuk menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah menjadi orang kaya. Tidak salah menjadi orang yang konglomerat. Kita boleh menikmati itu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Kita sudah pelajari pelajaran sebelumnya bahwa jika ada harta yang berlebih kepada kita, jangan menjadi orang tamak. Tamak itu adalah menginginkan yang bukan hak kita. Kita menginginkan apa yang orang lain punya, yang sebenarnya itu bukan menjadi hak kita. Nah, Tuhan inginkan kepada kita, jika kita memiliki harta yang mungkin lebih, Tuhan ingin kepada kita untuk bermurah hati dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan kita harus selalu ingat bahwa apa saja yang kita kumpulkan di dunia ini, seberapa banyak pun harta kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan berakhir sekejap. Dan jika kita tidak berhati-hati, ini memiliki potensi untuk merusak kita secara rohani. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pelajaran hari Senin dan Selasa, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk tetap setia, untuk tetap hidup di jalan yang benar. Demikianlah pelajaran yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Erita Siburia. Baik, terima kasih Ibu Dharma. Pelajaran yang baik sekali, mengingatkan kita untuk selalu setia dan yang penting kepenurutan kita terhadap firman Tuhan. Baik, ulasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rina. Silakan. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sampai pada pelajaran hari Rabu dengan judul Prioritas. Sebagai umat-umat Tuhan, kita telah banyak belajar ajaran Yesus dan tokoh Alkitab atau nasihat Ellen G. White. Tidak ada yang mengatakan bahwa ada komitmen setengah hati kepada Yesus, entah kita berada atau tidak berada pada pihak Kristus. Kalau kita ingat ketika imam-imam bertanya kepada Yesus tentang perintah mana yang paling terbesar, dan Yesus menjawab, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Artinya ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus, tidak ada yang tersisa untuk hal lain. Dalam Matius 6 ayat 24, Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang lain. Maaf ya, atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus tidak mengatakan bahwa sukar melayani Allah dan uang, atau kita perlu berhati-hati melayani keduanya. Tapi Yesus berkata, tidak dapat dikerjakan, titik. Ini harus membuat kita sedikit memiliki rasa takut dan gemetar dalam jiwa kita. Filipi 2 ayat 12. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Paulus juga menuliskan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Kolose 3 ayat 2. Tentu saja hal ini memang tidak mudah. Ini mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Karena perkara-perkara dunia ada di hadapan kita setiap hari. Perkara semua dunia ini sangat menarik. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan bahwa kita jangan pernah membiarkan perkara-perkara dunia ini menarik kita dari Tuhan. Mari kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, kita akan lanjut untuk pelajaran hari Kamis dengan judul Ketika Tidak Seorang Pun Dapat Membeli dan Menjual. Dalam kitab suci melukiskan satu gambaran yang menyakitkan tentang dunia sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Daniel berbicara
tentang akan ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Daniel 12 ayat 1. Dan dalam buku Wahyu juga menunjukkan masa kesukaran sebelum Yesus kembali. Bagaimana masalah keuangan cocok dengan penganiayaan pada akhir zaman? Ada waktu kita tidak dapat menjual dan membeli apapun. Artinya, dalam kehidupan kita akan ada yang tidak berfungsi dengan baik. Tekanan kepada mereka yang setia akan sangat besar. Ditambah lagi, semakin banyak uang kita atau saham kita yang kita miliki, tentu saja tekanan yang kita terima akan semakin besar. Lalu bagaimana kita bersedia akan keadaan itu? Oleh memastikan melalui kasih karunia Allah bahwa kita bukanlah hamba uang, tetapi kita mencintai Tuhan. Allah menjelaskan melalui Musa, salah satu alasan Tuhan menetapkan sistem perpuluhan adalah supaya kita belajar untuk selalu takut kepada Allah. Ulangan 14 ayat 23. Dan yang kedua, bahwa Allah melindungi kita dari cinta diri dan mendorong kita untuk tetap percaya kepadanya. Tetaplah setia kepada firman-Nya sampai Tuhan datang. Terima kasih, Bu Rita. Baik, terima kasih Ibu Rina. Baik pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, kita tentunya sudah mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh para lovers kita. Dan tentunya pemirsa sudah mendapatkan satu pelajaran yang bermanfaat. Namun izinkan saya juga boleh menambahkan untuk kesimpulan pada pelajaran kita ini. Judulnya tadi mengelola pada masa-masa sulit. Kita tahu bahwa kita diperhadapkan akan datang masa-masa yang sukar. Dan dari ulasan yang sudah disampaikan kita diingatkan, meskipun kita tidak kaya berdasarkan standar dunia, mengapa kita semua harus berhati-hati terhadap sikap kita akan uang dan kekayaan. Tadi lovers kita sudah menyampaikan pelajaran yang baik. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa selain percaya kepada Allah, kita juga harus bijaksana. Ini poinnya ya. Bahwa uang dapat kehilangan nilainya setiap saat, sebab pada akhirnya kita tidak akan dapat lagi membeli atau menjual. Tadi ada pengalaman hamba Tuhan seorang Yosafat. Yosafat memiliki kekayaan dan pasukan, tetapi semuanya itu tidak sebanding dengan krisis tak terduga yang mengancamnya. Kemudian juga ada Raja Daud yang menghadapi konsekuensi dalam ketidakpenurutannya. Jadi pemirsa yang berbahagia, kita diingatkan kembali, kita selalu setia dalam segala hal selagi masih kita diizinkan Tuhan untuk hidup. Dari sudut pandang dan pengalaman kita sendiri. Jadi persekutuan sehari-hari dengan Allah dan hidup sederhana harus menjadi aturan kehidupan karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Baik lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, demikianlah ulasan untuk pelajaran 11 yang sudah kita dengarkan. Terima kasih sekali lagi lovers, terima kasih pemirsa untuk pertemuan kita ini. Kami berharap pelajaran yang indah ini boleh kita bagikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tetangga, atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Semoga pertemuan kita ini diberkati Tuhan dan kami juga mengundang kita untuk boleh bertemu di pekan mendatang di pelajaran 12. Oke, baik. Kita akan tutup pertemuan kita ini dan doa akan disampaikan oleh Ibu Dharma. Kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik, pada saat ini Tuhan kami sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran 11. Biarlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan boleh melewati masa sulit kami dengan tetap setia kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami.
Walaupun kami Tuhan menjalani masa sulit di sepanjang kehidupan kami, tolong kami untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menjadi pewaris tahta Tuhan di sorga yang telah Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan atas kelemahan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dharma. Baik, terima kasih lovers sekali lagi. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu kembali di pekan mendatang. Salam. Shalom. Shalom.